sih kita juga sebagai adat Sunda, saya gitu ya dari pribadi, iya sih leluhur kita, nenek moyang kita, karun kita gitu yang dulu secidung itu seucap nyata, nah itu sebagai syaratnya ya supaya doa kita cepat terkabul lah. Kita mah meminta mah ya sama Allah ya, Allah yang maha kuasa ya, cuma sebagai syaratnya aja ya. Contohnya kita ngukut, coba saya ngukut pesawat itu itu orang yang gak bener ngaduain Gusti Allah, itu benar nggak atau gimana kata Iwan? ya enggak, kan itu ada dari dulunya. Oh itu juga ada. Ya suka dengar gitu kan, makanya saya gini dibilangnya aduh Menjaga warisan kan zaman dulu kan pasti ada zaman kerajaan, pasti kan ada benda pusaka kan. oh iya betul. Nah itu yang harus dirawat tuh ya jangan gusti kan, ya harusnya kan dirawat Ya, benar betul kata Abang. Meskipun kita beda agama, kita harus satu tujuan. Kan kita Bhinneka Tunggal Ika. Betul? Apa itu kan Bhinneka Tunggal Ika kan? Berbeda-beda tapi satu tujuannya. Gitu. Ya, kata Abang betul. Kita bersaudara. Meskipun agamanya beda. Tapi kan kita di Indonesia balik lagi. Nah kalau mau budaya Islam semuanya, nah itu pindah ke Arab, betul ya? Kalau mau Kristen ya ke timur barat, ke barat, ya gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam Sobat Abah Bandung. Jumpa lagi kita di channelnya Abah Bandung malam ini. Semoga sobat semua terhibur dengan cerita-cerita ataupun perjalanan Abah, ataupun cerita tentang pendidikan murid-murid Abah. Dan untuk malam ini doa Abah untuk semua sobat, semoga diberikan rahmat hidayah, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, kesehatan, turut dipanjangkan umur kita semuanya. Amin Allahumma. Dan untuk malam ini sobat, Abah sengaja mendatangkan anak didik Abah yang tauladan, dalam arti anak-anak yang terpilih di pagurannya Abah, gitu kan. Dan beliau akan menceritakan masalah kehidupannya sehari-hari, itu masalah tentang pendidikan, tentang pendidikan agama, pendidikan paguron. Pokoknya banyak hal yang akan diceritakan malam ini sama narasumber, yaitu anak didik Abah. Semoga sobat semua dimanapun Anda berada malam ini selamat menyimak atau menonton, menyaksikan cerita-cerita dari narasumber anak didik Abah. Dan untuk itu sobat, kita langsung saja tegur sapa ke JB Ahmad Gustian. Selamat malam. Malam Mbah. Wilujeng Ungi. Lejeng Mbah. Kang Iwan. Malam Mbah. Selamat malam Wilujeng Ungi oke Kang Iwan. Mangga dilajeng wae dibuka, mangga silahkan Kang Ahmad, mangga. Atur nuhun Abah. Sami-sami mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bampes. Alhamdulillah. Abdi anak didik Abah sareng rekan abdi oge anak didik Abah bade dina wengi ieu, dina malam ini
saya akan menceritakan, ngobrol lah, sharing sama rekan saya selama perjalanan mencari ilmu, di bidang sekolah maupun di bidang agama. Saya akan ngobrol gitu, berbagi cerita, berbagi pengalaman gitu. Sebelum itu saya mohon izin kepada guru-guru saya yang dimanapun berada. Saya akan bukan memamerkan saya untuk menceritakan, tapi saya memotivasi untuk kita semuanya. Semoga ada hikmahnya gitu. Jadi buang yang negatifnya, ambil yang positifnya. Iya Pak. Kita simak pembicaraan ini atau cerita ini sampai tuntas. Dan bila mana berkenan, sobat Abah semuanya, like dan subscribe, komen, jangan lupa di bawah kolom komentar. Monggo dilanjut. Ya, terus Mbak. Satu acara sembari ngopi ya, orang Sunda kok ada orang mana oke ngopi sederhana. Sekarang mau cerita kemana? Sekarang kita ngobrol bab apa kita yang bermanfaat, bermotivasi untuk kita, untuk channelnya Abah Bandung, rekan-rekannya channelnya Abah Bandung itulah. Ngobrol lagi nih perihal sekarang gitu, zaman sekarang lah kan. Zaman sekarang kan banyak gitu, benar nggak, banyak pemuda-pemuda itu banyak yang nggak paham di bidang agama, budaya, dan kebangsaan. Benar nggak zaman sekarang? Ya, kita ngobrol gitu ya, banyak gitu anak-anak remaja ya. Kita sebagai remaja kan sama, kita juga alhamdulillah gitu, kita bisa bertemu dengan sesepuh, guru-guru gitu, khususnya Abah Bandung ya. Kita bisa belajar, mengetahui ilmu agama, ilmu dunia, ilmu apapun itu yang bermanfaat gitu. Ya, kita bahas masalah gini kan, adab kepada guru kan, itu paling penting. Kita sebagai remaja atau sebagai pelajar, maupun itu pelajar di sekolah atau pelajar di bidang pesantren, santri, kita harus tahu kan adab ke guru gimana ya, itu paling penting. Kan pepatah mengatakan kan, percuma kita mempunyai ilmu tinggi tapi adab kita tidak dipakai, itu betul nggak Pak? Betul sekali. Nah, itu percuma ilmu tinggi tapi nggak ada adab kepada guru gitu. Namun bahasa Sunda bahwa apa itu teh, mulang tarima, kudu mulang tarima, itulah kan guru teh, itunya itu. Ambil ngopi Tuhan. Siap. Zaman sekarang ya gitu kan, adab kepada guru. Kita meskipun udah lulus di pesantren atau di sekolah, tetap kita harus meminta doanya, meminta wejangannya, kalau bahasa Sundanya meminta doanya, wejangannya, dan petunjuk gitu. Tepoikeun ya. Eta coba saya tepoikeun itu kayak rupa orang teh gitu. Orang nyandar ka guru, minta wejangan mah ka guru mah gitu. Eta ya, dinalika kan kata doa guru tekan marengannya on semuanya bersamaan gitu sama guru-guru kita yang dimanapun, yang guru pernah belajar di mana, pasti nyarangan itu doa guru teh. Orang nyarangan eta kan pasti kan manusia ayah suksesnya, betul kan? Nggak akan dibawa terus ya. Betul. Namun dia mah ulah ngeluh keribu, ulah ngaraja kerbagja. Ngeluh kan kita sebagai manusia pasti diuji ya kan? Diuji sama Allah. Kita ketika bahagia, nah kita jangan lupa itu sukses lah artian itu kepada guru. Ya bisa balik jasa gitu, kita bisa
membawa apa kepada seorang guru itulah, membawa makanan kesukaannya gitulah, sedikit-sedikitnya ada, kalau ada rezeki lebih mah kita suka sama gitu. Itu paling penting. Insya Allah kita bisa apa gitu apa yang tadi sukses, tapi dengan guru silaturahmi nyambung terus gitu, insya Allah pasti berkah gitu hidup Taiwan gitu. Ini mah paling penting ada kepada guru supaya seorang halus gitu dunia wal akhirat gitu lah. Itu pengalaman saya kepada guru. Kalau Irwan di mana tuh? Awalnya saya ke Abah Bandung, saya dibawa oleh Ahmad JB. Ya awalnya kan belum kenal Abah Bandung gitu, ya ibarat baung lah mencek Sunda nama. Jadi ngebaung lah. Ya di mau mah ku JBT sana kan daripada dikituan orang nih ayo orang ngilu sana kamana be tawasul sana. Tawasul teh gimana, awal mulanya gimana harus tawasul teh gitu, diceritain sampai detail sampai sekarang alhamdulillah gitu. Paling ya itu berkesan sampai sekarang gitu, hidup saya jadi jauh lebih bermakna lagi buat orang lain. Kalau Ahmad juga gimana? Ya. Terus apa yang berkesan selain tawasul? Kan mungkin Abah itu ngajarin bukan tawasul aja kan, ada juga ngajarin tentang agama kan, tentang etika, ucapan, laku lampah kita kan. Itulah yang harus kita pelajari. Terus di samping itu ilmunya juga, mungkin selama belajar di beliau di Abah Bandung lah, mungkin udah mendapatkan satu ilmu lah atau berapa ilmu gitu kan. Ceritakan apa ilmu apa itu untuk kepentingan atau untuk menolong umat kan. Ya alhamdulillah saya dipelajari, dikasih wejangan sama Abah Bandung, karena dulunya kan dulu saya ya tukang ngobatin orang kan, kayak masuk angin kayak gitu. Nah itu ilmunya turun ke saya. Nah ketemulah Abah Bandung, disempurnakan lagi oleh Abah Bandung. Dididik lagi ya gitu. Ya, jadi harus gini. Kalau mijit kayak gini. Nah, mijit kayak terapi ya gitu. dia kayak terapi. Jadi intinya teh masuk ke pengobatan tenaga dalam. Itu teh Iya. luar biasa itu ya. Alhamdulillah. Ya, itu yang menarik dari Irwan ya. Iya. Habis selain itu di pangguronya Abah Bandung, selain agama, tawasul, pengobatan, ada kelebihan dari leluhur nenek moyang Irwan, apalagi pencak silat ada nggak bela diri yang lain? Ya kalau saya pencak silat ya kurang lah kalau dalam pencak silat. Tapi dipelajari? Ya dipelajari, apalah 1-2 jurus mah gitu. Iya, diajarkan gitu oleh Abah Bandung. Ya tiap malam gitu. Iya bagus lah. Bagus. Jadi Iwan mah intinya pengobatan. Jadi Irwan mah kelebihannya ya cekatannya ya, dari pengobatan ya, terapi pijit gitu ya. Ya tenaga dalam lah gitu. Iya Pak. Bagus juga, bisa ditingkatin lagi tuh. Semoga bermanfaat gitu, bisa menolong orang yang kesakitan atau yang apa gitu, itu bisa lah manfaat ilmunya. Alhamdulillah gitu. Selain itu ya bagus lah, ini saya mah semangat mengejar untuk kebaikan mah, apa yang nggak mustahil gitu ya. Bagus, perlu ditingkatkan lagi, perlu diasah deui cek bahasa Sunda.
sangkan jero, sangkan sekret, gitu. Jangan monoton kan ya, Iya, harus ada peningkatan demi peningkatan. ya betul. Ya itu teh kalau boleh tahu ya Wan, terapi pengobatan tenaga dalam itu ada kalimatnya enggak itu teh? Ya ada, Oh, ya ada. itu harus dikuasain gitu. Oh, puasa itu teh? Ya diajarin sama Abah Bandung. Oh iya iya. Nggak segawa ya? Ya nggak sembarangan gitu. Oh, nggak sembarangan. Harus ya kalau mijit ya harus berdoa dulu kan gitu supaya enak gitu. Ya betul betul. Ya bagus banget Wan. Alhamdulillah. Gitu kita apa berjumpa dengan sesepuh kita ya, Abah Bandung gitu. Irwan apa dari pengobatan cekatannya. Ya saya sendiri alhamdulillah lah. Gini lah saya mah. Kalau Jere gimana Jere? Ya saya mah kepetik dalam diri saya mah. Ya ini mah curhat ya, cerita itu. Alhamdulillah saya itu kepetik dalam bidang agama khususnya, sama kanuragan, karena sama itu hal-hal goib lah. Itu alhamdulillah sama saya cekatannya di dalam diri saya. Ya mungkin ranahnya ke sana ya Jere mah ya. Itu kan itu tahu. Ada bagian-bagiannya ya. Ya betul betul. Saya mah ke bidang agama, Irwan mah ke bidang pengobatannya. Ya itulah manusia, betul kan, nggak semuanya harus memiliki, tapi ada kekurangan, Ada kelebihan. Ya betul itu kan. Kita perlunya bertafakur juga ya Wan. Ya. Bertafakur diri gitu, sangkan diri kita teh lebih baik lagi ya. Ya kan belumnya Irwan tadi nakal ya. Tuh betul saya ambil pelajarannya dari Irwan. Senakal-nakalnya manusia ya, tadi yang bilang Irwan tadi, Irwan dulunya nakal kan, kita dengan taubatan nasuha kan kita bisa lebih baik lagi. Kerasa sampai Irwan? Ya, kerasa sampai sekarang. Alhamdulillah ya gitulah. Apa hidup itu ya panat. Betul panat ya, itu teh apa kuncinya ya kerasa ya sama Irwan, bener nggak kuncinya itu supaya kita kuat iman, kuat tauhid, kuncinya istighfar sama sholawat. Betul. Iya. Kalau pondasi kita nggak kokoh ya bakal galidir lah. Apa dari itu? Ya kayak mencet bahasa Sunda mah linglung. Ya paham ya betul. Karena pondasi itu gak kuat. Iya, makanya yang betul-betul kan pondasi kita itu mencari ilmu lagi yang lebih dalam itu harus kuat dulu ya. Ya betul ya paham. Harus sungguh-sungguh. Oh ya. Kata dalilnya memanjada wajada. Bahasa sadira ya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Ya benar-benar itu dalil dalam agama Islam. Nah itu kehidupan. Terus kalau kita ngobrol tentang budaya tuh, katanya ada yang bilang kalau nyalain kemenyan atau sekarang mah yang praktis dupa ya, itu katanya musik itu gimana Wan? Ya Kata prinsip Irwan. ya itu mah orang yang ngatainnya yang musyrik. Bener ya betul. Karena ada dari dulunya juga kan Nabi ngajarin harus pakai dupa gitu kan, zikir. Iya ya betul dalam agama Islam ya, Nabi dulu ya pakai wewangian, pakai bunga-bungaan ke tempat ziarah waktu itu ya betul. Tapi itu sembarangan betul. nggak ngaji ya Wan ini. Ya karena nggak tahu ranahnya bukan di situ, jadi nggak tahu. Nah ya betul. Ya kalau nggak tahu mah seharusnya jangan bilang itu ya. Harusnya cari tahu dulu kebenarannya, jangan langsung ngomong asal-asalan. Ya betul disaring dulu ya. Iya paham, berarti nggak apa-apa ya itu tuh ya. Emang sih kita juga sebagai adat Sunda
saya gitu ya dari pribadi, iya sih leluhur kita, nenek moyang kita, karun-karun kita gitu yang dulu sebelum itu saya ucap nyata, yaitu sebagai syaratnya ya supaya doa kita terkabul, cepat terkabul ya. Kita mah meminta mah ya sama Allah ya, Allah yang maha kuasa ya, itu mah sebagai syaratnya aja ya. Iya ya Pak, betul itu. Sarana biar doa kita nyampe dengan wangi itu. Iya Pak, betul Pak. Gitu. Terus selain itu kan kita ngobrol lagi masalah apa itu kan pusaka, katanya wah kita ngukut, cepat saya ngukut pusaka itu, itu orang yang nggak bener ngaduain Gusti Allah, itu benar nggak atau gimana kata Irwan? ya enggak, kan itu ada dari dulunya kan. Oh itu juga ada. Ya suka dengar gitu kan, makanya saya gini dibilangnya aduh Menjaga warisan kan zaman dulu kan pasti ada zaman kerajaan, pasti kan ada benda pusaka kan. oh iya betul Pak. Nah itu yang harus dirawat tuh ya, jangan digusti kan, ya harusnya kan dirawat Ya dimulai gitu. Ya. Ya supaya nggak hilang gitu budaya Indonesia teh. ya betul kan, betul ya. Di pribadi saya juga kan betul kata apa Wali Songo Sunan Gunung Jati, tahu kan? Muliakanlah pusaka, berarti harus dimuliakan ya. Berarti seorang wali juga bilang harus dimuliakan, berarti nggak apa-apa kan? Ya, Asal niatnya kita itu memuliakan, merawatnya ya, nggak memulai gitu. Ya kita mah tetap mintanya yang kepada Allah. Iya betul. Ya itu orang belum lagi juga. Aduh zaman sekarang gitu kan. Kita Kebanyakan ya pada gitu zaman sekarang. iya betul. Beda sama zaman dulu ya. Masih nenek moyang kita ya, sepupu-sepupu kita ya, masih terapi api ya, tartil. Iya betul sih. Ya itu masalah budaya. Tapi ya saya juga gitu pribadi saya juga sih suka merawat pusaka gitu, benda-benda pusaka dari pejuang pahlawan Indonesia saya suka sih. Ya pernah sih saya juga cerita gimana, ada yang bilang gitu, ada saya niatnya juga nggak mau mulai gitu, nggak mau yakin. Oh itu mah musrik ya. Masih orangnya belum tahu. Iya Iya, jangan salah tafsir kan. Kita diberikan pusaka dari leluhur, dalam arti bukan untuk kita sembah ya. Ya betul. Itu harus kita rawat dengan apa? Dengan kerja keras beliau kan. Itu nggak gampang kita bikin pusaka itu dulu kan. Dengan apa? Dengan berilmu, berzikir kan. Tetap yang memberikan kesaktian itu Allah. Iya betul. Itu mah cuman hiasan. Hiasan itu kan. Hiasan yang harus kita rawat, dilestarikan, dibudayakan sama kita anak cucunya. Betul. Jadi jangan sampai hilang budaya kita. Ya. Bukan mendoakan Allah. Masa kita meminta sesuatu ke barang pusaka? Ya itu musyrik ya. Iya, itu yang bilang musyrik yang kayak gitu. Iya betul Pak. Iya itu kan kita ambil hikmahnya ya Pak. Coba kalau ini seseorang nih ada yang sakit misalkan, nyari obat udah kesana kemari, ke dokter, ke paranormal, kiai, ke ustadz, ke sembuh, tapi sembuhnya harus dengan pusaka itu, gimana? Apa itu mau dibilang musyrik? Itu kan kehendak Allah, Iya. kuasa Allah. Betul Pak. Itu sebagai sarana media, tetap yang memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan Allah. Itu mah sebagai sarana media, itu Pak. Syariat ya Pak. Syariat. Iya. Gitu kan kita ambil petik hikmahnya itu tentang budaya, tadi tentang agama. Kita ngebahas kebangsaan negara kita, kan kata bahasa Sunda mah Trisula.
cerita untuk Kesundaan, keislaman, kebangsaan. Nah, gitu. Ada lagi tambahannya kan, udah diajarin sama Abah. Iya, Bang. Trisula, Tri T3. Ya, Kalau Trisula lambangnya U kan, ya, U berarti 3 U. ya, Yang harus kita jaga itu, yang harus kita benahi, yang harus kita tafakuri antara huruf U, ucap, Ucap, Ulat. ulat. ulat, Ulat. ulah. Itu ada 3 kan, Trisula. Monggo silakan dilanjut. Makasih, Bang. Betul. Kata Abah teh, ucap ulat ulah ya. Kita harus menjaganya dengan baik. Jangan sembarangan ngomong. Oh, apalagi yang langsung pedas-pedas ya. Zaman sekarang mah omongannya langsung fresh, gak dipikir 2 kali. Ya, ya, betul tadi kata ya seperti kita itu 3 itu dari surah itu ya kita pelajari kan dalam di paguron sama Abah. Kita fakuri. Iya, ya, betul. Ya udah itu kebangsaan. Kebangsaan kita kan negara di Indonesia ya. Di Indonesia kita harus kata ini nama tuhubul waton minal iman, cinta tanah air ya. Nah, kita jangan banyak kan minimal orang sekarang itu diam di Indonesia, tapi kita sebagai orang Indonesianya tidak melestarikannya negara kita itu, budaya-budayanya, agama-agamanya. Betul nggak? Keseniannya udah dilupain. Iya, Bang. Malah yang budaya-budaya luar malah dilestarikan di budaya kita sendiri. Kan. Makanya Abah bilang kita jangan jangan menari di zaman ini ya. Jangan sampai kita ditutupi sama zaman sekarang ini. Justru kita harus semangat, harus bisa menari di atas zaman ini. Muncul orang Sunda orang teh kudu diigelan tah zaman ayeuna teh ku urang teh. Ulah urang tutupan ku zaman. Ya. Kumaha gimana caranya supaya zaman kita perubahan ini, zamannya boleh berubah tapi orangnya harus kokoh. Gitu. Harus lebih dalam lagi kita wawasan ilmu di bidang politik, di bidang agama, di bidang hal apalah, kesenian, kebudayaan. Intinya satu, kita sebagai manusia, maaf nih Abah Moto, Ya, Bapak. yang harus kita tanamkan sifat welas asih ke sesama umat. Itu mau dari golongan agama apa kan, Ya, betul. kita sesama umat harus saling ulas asih, jangan saling membeda-bedakan agama, membeda-bedakan budaya. Iya, iya. Kita semua bersaudara. Itu intinya kita tanamkanlah di usia dini dengan sifat ulas asih. Itu yang harus kita jaga. Iya, Pak. Betul, Pak. Oh. Ya, betul tadi kata Abah ya, pesan moral untuk khususnya kita semua yang ada di Indonesia itu. Tadi wasiat dari Abah ya. Ya, yang terutama yang nonton channelnya Beban. Wah, betul. Umumnya semuanya ya, Iya, paling semua. penting itu. Kan kita tadi betul kata Abah. Meskipun kita beda agama, kita harus satu tujuan. Kan kita Bhinneka Tunggal Ika. Betul? Apa itu kan Bhinneka Tunggal Ika kan? Berbeda-beda tapi satu tujuannya. Gitu. Ya, kata Abah betul. Kita bersaudara meskipun agamanya beda. Tapi kan kita di Indonesia balik lagi. Ya kalau mau budaya Islam semuanya, ya itu pindah ke Arab, betul ya? Kalau mau Kristen ya ke timur barat, ke barat, ya gitulah. Kita mah serba ada gitu. Harus mapak berbarengan lah. Sama, nggak sulit nyuntrungin gitu. Iya, buat apa intinya punya Bhinneka Tunggal Ika itu? Kita jangan sampai menghilangkan Ya, bermacam-macam budaya, bermacam-macam agama, tapi tetap kita bersaudara. ya, Apa yang dibilang bersaudara? Kita semuanya umat manusia, bukan makhluk kan? ya,
satu golongan manusia. Ya, kita sifatnya harus welas asih, jangan sampai saling sikut. Nah, itu intinya, kita harus bisa menari di atas zaman sekarang. Itu apa ya, menari itu harus bisa nyelehkeun gitu di zaman akhirnya mah. Nyelehkeun hawa nafsu. nah iya betul itu, betul lah, nafsu kita ya. Zaman sekarang mah kan kuat juga cok itu pangjagonya. Pangsaktinya, malahan yang jago mah aja, yang sakti kerakan. Gitu ya. Tapi kita yang jago mah bisa mengalahkan hawa nafsu. Iya, betul ya. Kita ambil hikmahnya dari sulap, kita dari dipelajari di dalam pageronya Abah Bandung itu ya, banyak hikmah-hikmahnya. Ya menurut Irwan gimana yang tadi ujangan dari Abah Bandung yang saya tadi cerita sedikit yang prinsip Irwan, ada lagi nggak tambahannya gitu buat rekan-rekan channel Abah Bandung gitu, buat semuanya umumnya yang bermanfaat gitu untuk diri kita juga sama gitu lah. Ada nggak? Ya paling ya yang tadi Abah bilang tadi kan, ya jaga, tanamkan welas asih. Oh iya. Ya jaga ucap laku lampa, jangan sembarangan kalau ngucap, harus dipikir dulu, jangan kalau bertindak harus dipikirin dulu ini bakal nyakitin orang atau enggak. Iya betul itu ya. Itu paling penting ya, itu paling penting dalam kehidupan. Kita percuma ngomong sembarangan, nggak tahu kan sakit hati. Ya betul, itu yang paling penting ya Bang. Kalau dari JB gimana? Nah, tadi dari saya mah banyak lah hikmahnya, ngambil hikmahnya semuanya pusat yang tadi kita obrolkan dalam Trisula. Ya tadi kata saya ucap ulah, kata kitabnya mah ada itu kalau di kuliahan mah Tritang tuh kesundaan, keislaman, kebangsaan. Ya itu jati diri kita, sangkan ketemunya Purwadaksi gitu ya. Kembali lagi tapak kurang diri kita sama welas asih, ya itu betul, harus menyayangi itu sama manusia. Silih ngerti lah sesuatunya gitulah ya. Jangan lupa ngopi dulu lah. Lama-lama Jangan lupa ngopi. Sambil ngopi, rileks, nyantai, ya itu sambil diingat lagi apa pepatah dari Abah suka disampaikan. banyak lah hikmahnya gitu buat saya juga kan tadi. Asalnya jarang berzikir saya mah, suka berzikir lagi, istiqomah lagi, terus jarang ziarah, ya berguru lagi, mendalami lagi ilmu agama, ilmu yang bermanfaat juga. Alhamdulillah kerasa itu kepada diri saya makin meningkat itu. Ilmu saya itu juga ya, maaf itu bukannya sombong. Pengalaman itu saya juga alhamdulillah lah banyak hikmahnya, dari mulai sekolah, pesantren, terus berguru lagi ke Abah, pesantren lagi. Alhamdulillah banyak moral dari sepuh-sepuh saya, dari guru-guru saya, pesan-pesan penting khususnya dalam dunia zaman sekarang gitu, harus bisa ngigelan. Kata Abah Bandung, ngigelan zaman lain ngigel silat. Gitu iyalah, yang membela diri ya, itu juga terjun saya mempelajari juga, dididik juga oleh guru-guru saya. Itu JB awal mula ke Abah gimana itu Be? Bisa ke Abah kan pasti dapat wejangan, dapat mimpi atau apa gitu. Ya kalau dulu ke Abah saya itu kan
ya dari mimpi ada wejangan juga leluhur lah, kayak yang mengalurkan gitu. Nuntun. Nah itulah nuntun, harus apa, guru harus ketemu dengan abah gitu. Nah itu apa simbolnya, bisa saya ketemu dengan abah sampai sekarang, sampai berguru, sampai saya menghidmah gitu. Selama ini saya bukannya apa-apa gitu, udah bilang pas itu juga menghidmah ke abah, ke guru-guru saya ada juga gitu yang dimanapun juga ngalap barokah gitu. Saya ngalap barokah, sangkan apa kehidupan saya makin apa ya, makin kuat gitu dalam ujian apapun itu, dalam hawa nafsu kuat gitu. Iman saya ada yang membimbing, ada yang mendoakan, ada yang ngingetin gitu, ada yang ngasih ujangan gitu. Alhamdulillah itu sampai sekarang gitu. Kesini pas waktu pertama ya itu impengan banget sih lah itu. Alhamdulillah sampai sekarang lah ya tuh. Kita akhiri obrolan sekarang ya. Semoga khususnya senangnya Abah Bandung ya, kita doakan Abah Bandung, guru-guru kita yang ada dimanapun berada, semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, rezekinya berlimpah-limpah, ilmunya makin berkah lagi. Amin ya Allahumma amin. Kita tutup dengan salawat si payawan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, semoga channelnya Abah Bandung makin meningkat lagi ya Wan ya. Penontonnya juga makin apa, sehat selalu juga ya. Rekan-rekan channel Abah Bandung ya, dari kita tutup ya. Umur mangkola wala tandur mangkola, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai